Menyusun rencana. Sesampainya di markas, Fajri langsung turun dari motor, bersamaan dengan datangnya sebuah truk yang membawa 2 ekor singa dan 2 ekor harimau kelaparan milik Fajri dan Ivana yang sengaja belum diberi makan dari kemarin malam. "Selamat datang, Tuan," sapa para anak buah Fajri. "Siapa di dalam?" tanya Fajri. "Tuan Rai dan Panglima Joe, Tuan," ucap mereka. Brak, Fajri membuka pintu dan membuat beberapa orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut. "Apa sudah ada titik temu?" tanya Fajri. "Titik koordinat Nona Ipana sudah didapat, Tuan. Mereka menuju negara Prancis," ucap Joe. "Prancis," ucap Fajri. Ia meraih ponselnya dan menghubungi anggota mafia milik Aldebra untuk menuju ke sana. "Sepertinya kita tidak bisa gegabah, Ji. Mereka sudah menyiapkan hal ini jauh-jauh hari," ucap Rai. "Apa kita bisa membajak pesawatnya?" tanya Fajri. "Tidak, kita tidak bisa menemukan signal dari mereka," ucap Rai. "Siapkan semua pasukan, kita akan berangkat secepatnya," ucap Fajri. "Tidak, Om tidak setuju," ucap Rai mencegat Fajri. "Om yakin mereka akan melakukan hal yang lain lagi. Mereka tidak akan membawa Ipana ke sana," ucap Rai mengemukakan analisisnya. "Maksud Om?" tanya Fajri mengernyit. "Ji, Om tahu kalau kamu khawatir, tetapi kita nggak bisa gegabah. Mungkin ini sedikit berisiko, tetapi Om yakin kita bisa menemukan Ipana dan menangkap dalang dari kasus ini," ucap Rai. Fajri terdiam. Apa yang dikatakan oleh Rai memang benar. Ia menghela napasnya beberapa kali agar bisa berpikir jernih. "Tarik semua anak buah Aldebra," ucap Rai. "Kenapa, Om?" tanya Fajri mengernyit. "Pasti akan ada yang memeriksa keadaan Ipana di dalam pesawat. Semua perhiasan pasti akan mereka ambil. Mengingat kamu adalah pemilik perusahaan software terbesar di dunia, itu bisa mereka gunakan untuk mengecoh kita," ucap Rai. "Mungkin kita bisa mengirim beberapa orang untuk mengawasi pesawat itu nanti, untuk memastikan apakah Ipana memang diturunkan di Paris atau tidak," ucap Fajri. "Ide yang bagus," ucap Rai. Tiba-tiba saja seorang pengawal datang dan menginterupsi percakapan Fajri. "Permisi, Tuan, di luar ada temannya Nona Ipana," ucapnya. "Teman Ipana? Siapa?" tanya Fajri. "Tuan Brian," ucap pengawal itu. "Suruh dia masuk," perintah Fajri. "Baik, Tuan, permisi," ucapnya berlalu. "Ngapain dia ke sini dan bagaimana dia bisa tahu jika markas kita berada di sini?" tanya Fajri. "Sudah, kita dengarkan dulu apa yang ingin dia katakan," ucap Rai. Tak lama Brian masuk ke dalam ruangan itu dengan kawalan yang cukup ketat. "Bang," panggil Brian. "Ada apa?" tanya Fajri mengernyit. "Saya sudah mendengarkan berita penculikan Ipana. Izinkan saya membantu untuk menemukannya," ucap Brian tegas. Fajri terdiam. Ia menatap lekat wajah Brian terlihat begitu serius. "Saya memang tidak mahir berkelahi, Bang, tetapi saya bisa merakit senjata dan menggunakannya. Saya yakin Abang sudah mencari tahu latar belakang saya," ucap Brian serius. "Baiklah, kau tetap harus mengikuti perintah Om Rai, karena dia yang akan memimpin pencarian Ipana kali ini," ucap Fajri menatap Rai lekat. Ia yakin Rai mampu dibandingkan dirinya, karena saat ini kestabilan emosi sangat dibutuhkan untuk berpikir dengan jernih, sementara dirinya masih belum bisa mengontrol itu semua, karena kondisi Irfan dan Fajira yang tiba-tiba saja drop. "Kamu bisa mempercayakan ini kepada Om, kita akan menemukan Ipana secepatnya," ucap Rai yakin. Mereka kembali mengawasi pergerakan Ipana sambil berdiskusi langkah apa yang akan mereka ambil. Brian memang terlihat sangat lihai dalam merakit besi-besi itu dan menghasilkan senjata yang sangat bagus hanya dalam waktu singkat. "Nah, aku sudah berjanji untuk selalu menjagamu. Walaupun kamu bukan milikku, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu, nah," batin Brian. Ia merakit begitu banyak senjata bersamaan dengan beberapa temannya yang lain, dibantu oleh ahli senjata dan dari pengawal Fajri. Mereka menyusun rencana dengan sangat baik, merencanakan banyak cadangan rencana agar bisa menghadapi situasi yang berbeda-beda dalam area pertarungan nanti. Sementara di rumah sakit, ibu segera menemui dokter yang menangani Karenja tadi. Jantungnya berdegup kencang mendengarkan jika sang putra masih tidak sadarkan diri. "Tuan muda tidak apa-apa, hanya ada cedera pada bagian tulang punggung dan sudah kami operasi. Tuan muda juga sudah melewati masa kritisnya dan tinggal menunggu kapan ia akan bangun," ucap dokter. "Ah, syukurlah, apa kami sudah boleh memindahkannya ke ruang rawat, dokter?" tanya ayah Tono. "Belum, Tuan. Kami harus menjalankan beberapa observasi lagi untuk memastikan tidak ada dampak lain yang timbul akibat kecelakaan ini,"
ucap dokter. Tolong bantu anak kami dokter, ucap Alipa. Pasti akan saya bantu Nyonya. Nanti untuk kamar perawatan mungkin akan digabungkan bersama Tuan Irfan dan Nyonya Fajira saja, ucap dokter. Iya dokter, tidak apa-apa, ucap Alipa. Kalau begitu kami permisi terlebih dahulu, terima kasih dokter, ucap Hartono. Mereka segera keluar dari ruangan itu dan menuju ruangan di mana Irfan dan Fajira berada, menatap sepasang suami istri yang tengah terbaring lemah, tidak berdaya. Mereka saling menguatkan satu sama lain karena tidak ada orang lain lagi yang bisa dipercaya. Kita harus kuat Bu, ini juga demi dan untuk putra kita. Dari awal ini sudah menjadi bahan pertimbangan kita untuk menerima Ivana dan sekarang sudah terjadi. Hanya kita yang bisa mereka andalkan, ucap Hartono. Iya ya, semoga Ivana bisa ditemukan secepatnya. Kasihan cucu kita, ibunya di mana ayahnya sedang koma. Malang sekali nasibnya, ucap Ibu Trisak. Sudah, jangan menangis di sini, kasihan mereka. Lebih baik kita temui dokter agar bisa mengetahui bagaimana kondisi besan kita, ucap Hartono berbesar hati. Padahal saat ini ia merasa begitu rapuh melihat sang putra kebanggaannya tengah berbaring lemah di atas perangkar dan belum bisa dijenguk oleh siapapun. Mereka berjalan menuju ruang dokter yang berada di depan ruang ICU itu. Permisi dokter, ucap Alifa. Iya, silakan, ada yang bisa saya bantu? Tanya dokter. Kami pesan dari Fajira, Nak Fajri sudah menitipkan mereka kepada kami. Jadi bagaimana kondisi Fajira dan suaminya dokter? Tanya Alifa. Kondisi Nyonya Fajira sudah stabil, hanya butuh istirahat saja, ucap dokter itu tersenyum. Ia melihat berkas riwayat pemeriksaan milik Irfan. Tuan Irfan hanya shock, kondisi jantungnya sudah stabil, tetapi masih ada seperti gejala serangan jantung yang akan tiba kapan saja. Jadi beliau harus kami rawat intensif di ruang ICU terlebih dahulu. Jelas dokter itu. Syukurlah, mohon bantuannya dokter. Tolong perketat juga pengawasan kepada mereka. Sungguh jangan sampai ada penculikan yang kedua kalinya, ucap Alipa berkaca-kaca. Kami akan melakukan apapun untuk kesembuhan Tuan Irfan dan Nyonya Fajira, ucap dokter. Terima kasih dokter, ucap Alipa. Mereka segera keluar dari ruangan itu dan pergi untuk melihat sang cucu pertama, putra mahkota ketiga keluarga Dirgantara. Tuan, Nyonya, panggil Atim. Atim, bagaimana kondisi cucu saya? Tanya Alipa. Tuan kecil baik-baik saja Nyonya, hanya saja dari tadi menangis dan tidak berhenti. Saya sudah menghubungi Nyonya Safira untuk meminta ASI dan masih dalam perjalanan. Tadi perawat sudah membersihkan susu formula tetapi Tuan kecil menolaknya Nyonya, ucap Atim. Cucuku yang malang, ucap Alipa berkaca-kaca. Apa kami boleh melihatnya? Tanya wanita paruh bayi itu berbinar. Untuk sementara belum Nyonya, saya pun tidak diperbolehkan untuk masuk. Perawat yang ada di sana pun tidak saya perbolehkan untuk keluar, ucap Atim. Apa boleh kita melihatnya dari luar? Tanya Hartono. Boleh Tuan, biar saya katakan kepada perawatnya terlebih dahulu, ucap Atim. Ia berjalan dan memberitahukan kepada perawat untuk membuka sedikit tirai agar bisa melihat Tuan kecil itu. Serak, sedikit tirai terbuka, terlihatlah wajah tampan yang masih memerah karena menangis, mata sembab dan mulut yang menganga, membuat siapa saja iba melihatnya. Ya, lihatlah, bukannya cucu kita sangat mirip dengan Eja, ucap ibu yang sudah menangis karena tidak kuasa menahan air matanya. Iya Bu, hidungnya begitu mancung dengan kulit putih bersih, kulit Ipana begitu melekat kepadanya, sangat tampan, ucap Hartono yang juga ikut berkaca-kaca. Sebentar lagi sudah bisa dipindahkan Nyonya, lebih baik langsung kita bawa ke dalam ruang VVIP, ucap Atim. Iya, kamu jangan sampai lengah Mbak, hanya kita yang tersisa, ucap Alipa. Baik Nyonya, ucap Atim. Ia menceritakan kronologi penculikan Ipana yang ia ketahui. Alipa hanya bisa menahan air matanya karena merasa sangat kehilangan. Ya Tuhan, kembalikan Ipana kepada kami, jangan sampai menantuku kenapa-napa. Kasihan cucu kecilku tanpa ayah dan ibu yang mendampingi, batin Alipa menahan tangisnya. Tak berapa lama baby boy sudah bisa dipindahkan bersama Fajira, sementara Irfan dan Karenja masih harus menjalani beberapa observasi untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja.